Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fernando, NIM 2012117579. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas SAP penyuluhan tentang larangan penggunaan gadget pada anak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang larangan penggunaan gadget pada anak di bawah umur. Teknologi dan informasi berkembang dengan pesat. Segala jenis informasi dapat diperoleh dengan mudah melalui berbagai media teknologi. Salah satu perkembangan teknologi tersebut ialah gadget. Tuntutan zaman dan manfaat dari gadget membuat kebanyakan orang tua sudah memperkenalkan gadget kepada anak usia dini. Gadget tidak hanya digunakan oleh orang dewasa, namun anak-anak juga memiliki ketertarikan yang sama. Dampak penggunaan gadget pada anak. Gadget adalah sebuah alat elektronik yang mampu memudahkan dengan berbagai macam fungsi. Gadget juga dapat dikatakan sebagai alat elektronik yang digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia, khususnya dalam hal komunikasi. Gadget memiliki jenis seperti komputer atau laptop, tablet, dan smartphone. Gadget adalah suatu instrumen yang memiliki fungsi dan tujuan yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Bentuk-bentuk penggunaan gadget. Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi dengan orang tua, saudara, dan teman. Gadget yang dimiliki seperti gadget dan tablet PC digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi atau menghubungi orang tua, saudara, atau teman-teman mereka. Gadget juga digunakan untuk menghubungi saudara yang jauh dan menghubungi teman-teman untuk menanyakan tugas sekolah. Yang kedua, untuk mencari informasi. Gadget yang dimiliki oleh anak biasanya digunakan untuk mencari informasi dan tugas sekolah. Gadget juga digunakan untuk mencari informasi yang sedang berkembang saat sekarang ini. Yang ketiga, sebagai alat hiburan. Gadget juga digunakan sebagai alat hiburan untuk menghilangkan rasa bosan saat anak merasa bosan dengan rutinitas mereka. Penggunaan gadget yang semakin canggih dilengkapi internet dan sistem 3G dan 4G bisa dijadikan sarana untuk menghilangkan rasa bosan dengan cara main game online maupun game offline. Yang keempat, untuk membuka internet dan sosial media. Selain bermain game, anak-anak juga menggunakan gadget sebagai alat membuka internet dan sosial media. Karena anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mencari informasi dan membuka sosial media untuk mencari teman yang jauh. Untuk melihat situs dewasa. Kecanggihan gadget yang bisa mengakses internet yang di dalamnya terdapat situs maupun konten dewasa. Apabila tidak digunakan dengan bijak, maka bisa merumuskan anak-anak ke dalam hal yang tidak baik. Penggunaan gadget pada anak seharusnya diawasi oleh orang tua agar anak tidak terjerumus kepada hal yang tidak diinginkan. Hasil observasi terhadap gadget yang dimiliki anak, di dalamnya terdapat foto perempuan hanya memakai pakaian dalam saja, serta berpakaian minim. Pencarian di Google juga terlihat ada situs dewasa yang terdapat di kolom pencariannya. Dampak penggunaan gadget. Beberapa dampak positif gadget dalam perkembangan teknologi informasi antara lain yaitu yang pertama, menambah wawasan anak. Yang kedua, anak bisa membangun relasi, memperbanyak teman tanpa harus dibatasi jarak dan waktu. Yang ketiga, memudahkan anak mencari dan mengetahui informasi terkini. Yang keempat, menjadi solusi bagi orang tua untuk menghadapi anak yang bosan. Yang kelima, membangun kreativitas anak. Yang ketujuh, teknologi membuat anak jauh. Adapun dampak negatif penggunaan gadget yaitu yang pertama, konsentrasi belajar menjadi menurun.
menjadi tidak fokus dan hanya ingat dengan gadget. Yang kedua, kemampuan bersosialisasi jadi menurun, kurang berintegrasi dengan lingkungan hingga tidak memperdulikan keadaan di sekelilingnya. Yang ketiga, anak jadi malas dan membaca karena anak cenderung melihat gambar saja tanpa harus menulis apa yang mereka cari. Yang keempat, individu akan menjadi kecanduan dan ketergantungan karena menganggap gadget merupakan suatu kebutuhan baginya. Yang kelima, menimbulkan gangguan kesehatan akibat paparan radiasi pada gadget dan merusak kesehatan mata. Yang keenam, terhambatnya perkembangan kognitif atau pemikiran. Kognitif berkaitan dengan bagaimana individu belajar, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, dan menilai sesuatu. Yang ketujuh, menurut Sunita dan Mayangsari pada tahun 2018, dampak negatif dari penggunaan gadget pada anak adalah penurunan bersosialisasi. Anak yang menghabiskan waktu dengan gadget tidak peduli dengan lingkungannya. Selain itu, murahnya akses internet. Dampak lain adalah pornografi anak, di mana anak-anak belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk bagi mereka, sehingga mereka bisa saja mengakses yang berbau pornografi yang akan berdampak kepada kondisi jiwa. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kecanduan gadget. Menurut Agusta pada tahun 2016, faktor-faktor yang mempengaruhi kecanduan gadget antara lain yaitu yang pertama, faktor internal, merupakan faktor yang menggambarkan karakteristik individu. Faktor ini menjadi faktor yang mempengaruhi faktor internal. Dipengaruhi oleh 3 aspek, yakni kontrol diri yang rendah, sensasi seeking, cenderungnya mudah mengalami kebosanan dalam menjalani aktivitas yang sifatnya rutin, yang tinggi, dan self-esteem yang rendah. Yang kedua, faktor situasional, merupakan faktor di mana seseorang merasa nyaman ketika menggunakan gadget saat sedang sendiri maupun saat berkelompok. Yang ketiga, faktor eksternal, merupakan faktor yang mempengaruhi individu dalam memiliki gadget. Yang keempat, faktor sosial, merupakan faktor yang menggambarkan bagaimana kebutuhan individu dalam integrasi sosial. Faktor ini menjelaskan pola interaksi sosial yang mempengaruhi individu menjadi kecanduan terhadap gadget. Dan selanjutnya itu intensitas penggunaan gadget. Menurut Asosiasi Dokter Anak Amerika dan Kanada, bahwa anak usia 0-2 tahun akan lebih baik apabila tidak terpapar oleh gadget. Sedangkan anak usia 3-5 tahun diberikan batas waktu bermain gadget sekitar 1 jam per hari dan sekitar 2 jam per hari untuk anak usia 6-18 tahun. Pemakaian gadget kategori intensitas tinggi apabila durasi lebih dari 120 menit per harinya. Dalam sehari bisa lebih dari 3 kali pemakaian dengan durasi 30-75 menit akan menimbulkan kecanduan gadget. Selanjutnya, kategori intensitas sedang apabila menggunakan gadget dengan durasi lebih dari 40-60 menit per harinya dengan penggunaan 2-3 kali per hari. Kemudian intensitas rendah apabila durasi penggunaan kurang dari 30 menit per harinya dengan penggunaan maksimal 2 kali pemakaian. Intensitas penggunaan gadget dibagi menjadi 4 kriteria menurut Nurmasari pada tahun 2016, antara lain yaitu yang pertama, rendahnya durasi 1 menit sampai 30 menit per harinya. Frekuensi 1 hari sampai 3 hari per minggu. Yang kedua, sedang, durasi 31 menit sampai 60 menit per harinya. Frekuensi 4-6 hari per minggunya. Yang ketiga, tinggi durasi kurang 60 menit per harinya, frekuensi setiap hari. Baiklah, itu penyuluhan larangan penggunaan gadget pada anak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam